damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati pikiran saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan kita di minggu ini tertulis dari kitab Galatia pasal 6 ayat 7 hingga ayat yang ke-16. Mari kita membacanya secara responsori. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang ditulis kepadamu dengan tanganmu sendiri. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat berpegang atas badanmu yang lahiriah. Sebab bersunat dan tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Demikian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, firman Tuhan buat kita di minggu ini coba melihat untuk apa yang baik. Kalau topik kita mengatakan Tuhan menguatkanmu melakukan segala yang baik, ini merupakan penggalan isi berkat yang disampaikan para pendeta saat kita menerima peneguhan sini. Dan firman Tuhan mengajak kita agar jangan jemu-jemu berbuat baik. Selama masih ada kesempatan, berbuat baiklah kepada semua orang. Dan hubungan berbuat baik ini dilanjutkan ketika dihubungkan dengan hukum Taurat. Begitu juga dengan ciptaan baru. Nah, saudara-saudara, apa yang baik itu? Sering sekali kita melakukan sesuatu, kita anggap itu baik. Padahal bagi orang lain belum tentu itu baik. Sebagai contoh, ada orang sudah dilihat antrian begitu panjang, dia langsung menyelonong ke depan. Dan orang yang antri itu berkata, itu tidak baik. Tetapi yang menyelonong itu, apanya yang tidak baik? Katanya, itu yang kamu lakukan tidak baik. Ini menurutku baik, karena aku buru-buru, karena aku ini dan lain sebagainya. Kalau tidak duluan, maka bisa menjadi terlambat dan seterusnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, apa itu yang baik? Kalau kita gali lagi nanti lebih dalam, itu kita bisa tiba, jangan-jangan yang saya lakukan ini tidak baik selama ini. Jangan-jangan
tidak baik. Jangan-jangan dia yang melakukan itu hanyalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk saya, bukan untuk orang banyak. Kalau kita tanya dulu sekilas, kalau agama itu baik tidak? Baik. Mengajarkan yang baik? Iya. Apakah mereka menuntun kita untuk melakukan yang baik? Iya. Tapi kalau kita lihat dulu yang lebih jauh, sepertinya menjadi kehilangan standar kebaikan itu. Menjadi hilang juga arah kekekalan itu. Ada agama yang mengajarkan kalau tidak menikah itu menjaga kesucian itu baik. Kalau menikah itu melakukan tugas Allah untuk berkembang biak dan juga sekaligus untuk melestarikan bumi ini dan seterusnya. Itu baik. Tapi ada juga yang mengatakan menikah 4 kali pun itu baik. Oleh karena itu, mana standar dari kebaikan itu sendiri? Agama pun dilihat menjadi momok. Dan ada juga orang justru bertopengkan kepada agama. Oh, saya ini kan orang baik, saya ini orang beragama. Begitu katanya. Dan ketika disebut saya ini orang beragama, cukup dengan menunjukkan KTP-nya dibandingkan dengan orang yang ateis, yang tidak beragama. Apakah hanya label itu saja yang disebut dengan baik? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, kalau begitu, apa yang baik itu? Firman Tuhan kita coba lihat lebih dalam ketika dihubungkan dengan hukum Taurat itu. Ketika para orang Farisi mengatakan, kalau saya lakukan hukum sunat, kalau saya berikan persembahan, ketika saya lakukan lebih kurang 612 hukum Taurat itu, menghafalnya, melakukannya, itu baik. Tapi coba dulu lihat saudara-saudara di Roma 3 ayat 12. Justru Tuhan Yesus Kristus juga mengatakan dan dilihat dari sorga itu, tak seorang pun ada yang baik di muka bumi ini. Wah, kalau begitu saudara-saudara, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan sekarang ini? Pertama, untuk melihat yang baik itu, ketika ada seorang muda bertanya, kita bisa lihat itu dari firman Tuhan di Matius 19 ayat 16 sampai 26. Ada orang muda yang benar-benar melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna. Mana perbuatan baik itu Tuhan katanya? Dan justru pertama dia sebut juga guru yang baik katanya kepada Yesus. Tapi yang menjawab Yesus, kenapa kau sebut saya baik? Dan selanjutnya dia mengatakan, lakukanlah hukum Taurat. Ketika kau sudah lakukan, ya saya sudah lakukan hukum Taurat. Kemudian jualah seluruh hartamu, ikutlah aku. Itu dikatakan oleh Yesus. Sekarang apa dan di mana letak yang mau ditekankan oleh Yesus Kristus ketika kita lihat yaitu hukum Taurat ini? Karena di sini begitu ditekankan oleh Paulus dan begitu juga dipertentangkan dengan orang Farisi yang hanya melihat yaitu hal lahiriah ini. Justru Yesus dengan tegas mau mengajak bahwa ketika kita melakukan hukum Taurat itu, tak seorang pun yang sanggup sempurna melakukan itu. Lakukanlah hukum Taurat. Oke, Tuhan, saya lakukan supaya saya menjadi orang baik, tapi saya tidak sanggup. Itulah kebaikan ini. Kita sadar, saya ini orang yang berdosa. Saya ini adalah orang yang lemah. Saya ini
orang yang tidak adil. Saya ini adalah orang yang harus menerima kuasa dari yang adil itu, yang benar itu, yang suci itu, supaya saya mendapat kebaikan itu. Jadi kesadaran itu, sadar kita Allah benar, orang-orang yang berdosa, yang tidak sanggup, yang terbatas, itu sudah kebaikan. Kemudian kita beralih kepada, yaitu mengenal Tuhan Allah. Tuhan Allah yang baik, Tuhan Allah yang adil, Tuhan Allah yang suci. Dialah yang baik, kita tidak. Dialah yang adil, kita tidak. Dialah yang suci, kita tidak. Maka kita bergantung kepada Tuhan Allah. Dialah semuanya, dialah sumbernya. Nah, kalau sudah kita sadar di dua nilai ini, maka ketika kita melakukan apapun, saudara-saudara, lakukanlah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Ketika kita melakukan segala sesuatu dalam hidup ini, apapun itu, lakukanlah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Maka Tuhan akan memandang, dialah yang baik itu, dia akan menilai apa yang kita lakukan. Sebagai contoh, kalau kita datang ke gereja ini, ketika kita berpakaian rapi, ketika kita memang sudah siap datang ke gereja ini, berdoa terlebih dahulu di rumah, kemudian sampai di sini kemudian benar-benar mengarahkan hati pikiran di dalam gereja ini kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan benar-benar menghayatinya. Itulah yang baik. Tapi ketika kita datang ke gereja ini, kemudian kita hanya melihat ibadah itu, gereja ini, yang ada di gereja ini, bukan lagi sebagai tuntunan, tetapi sebagai tontonan, dan itu hanya menjadi sebuah show belaka, maka saudara-saudara, itu tidak di dalam iman pun kita lakukan itu, maka saudara-saudara, itu tidak baik. Itu hanya menjadi ritus belaka, hanya menjadi kebiasaan, rutinitas. Tapi ketika kita lakukan di dalam iman kepada Yesus Kristus, saya ini orang berdosa, Engkaulah Tuhan yang kudus, saya datang lakukan ini dalam iman, maka Tuhan akan memandang. Begitu juga kalau perjamuan kudus, baptisan kudus, kalau kita lihat itu hanya air saja, tidak kita ikutkan iman di situ, itu hanya ritus belaka. Begitu juga menerima perjamuan kudus, roti dan anggur, maka itu hanya menjadi ritus belaka. Tapi ketika kita lakukan di dalam iman, maka itu diperhitungkan Tuhan Allah. Begitu juga kalau kita memberikan persembahan, begitu juga kalau kita mau menolong orang lain, kalau kita ikutkan iman itu, dan di dalam iman kita lakukan itu semuanya, maka Tuhan akan memandang. Dan apalagi yang baik itu, saudara-saudara, kita bisa lihat di Mika 6 ayat yang ke-8. Mika 6 ayat yang ke-8, kalau kita lihat di dalam bahasa Inggris lebih jelas, diterjemahkan kira-kira begini, dikatakan, lakukanlah keadilan, lakukanlah kemurahan, dan rendah hatilah, berjalanlah di jalan Tuhan. Ini menjadi arahan ketika Mika mengatakan itu sesudah Musa terlebih dahulu memberikan hukum Taurat itu, tak seorang pun yang bisa melakukan. Kemudian Mika mengatakan, hai manusia, inilah yang baik itu, lakukan keadilan, kemurahan, rendah hati, berjalan di jalan Tuhan. Nah, kalau ini sudah kita coba pahami tentang yang baik dan seterusnya, firman Tuhan mengundang kita. Katanya, janganlah jemu berbuat baik. Jangan jemu berbuat baik. Pernah ada
sebuah keluarga mencoba mengangkat seorang anak dari Papua. Kemudian mereka besarkan, mereka sekolahkan. Tetapi hampir tiap bulan selalu ada panggilan dari sekolah. Dan bahkan orang tuanya sudah mulai bosan. Waduh, ini bagaimana ini anak selalu nakal. Sudah kami berikan nasihat, kami berikan yang terbaik, tetap juga seperti itu. Dan akhirnya mereka tiba kepada keputusan, kita kembalikan saja ke Papua, katanya. Dan akhirnya mereka kembalikan, memang selesai persoalan. Apakah seperti itu? Selesai persoalan? Ternyata tidak, saudara-saudara. Anak itu bisa juga menjadi lebih jahat nanti di sana, atau entah bagaimana nasibnya di sana. Dan kita seperti membuat masalah itu menjadi atau memindahkan masalah itu yang dari kita kepada orang lain. Dari arahan firman Tuhan ini harus kita lihat bahwa jangan jemu-jemu berbuat baik. Lihatlah anak itu, lihatlah bagaimana dia juga mungkin bisa jadi dia mau berbuat baik, mau menjadi baik, tapi sangat sulit, mengalami kebutuhan. Itu menjadi tugas kita. Dan arahan untuk mengatakan jangan jemu-jemu berbuat baik bisa jadi seperti itu. Dan dikatakan di ayat selanjutnya di Galatia ini, pikulah salib. Oleh karena itu, salib kita adalah berbuat baik. Salib kita juga bisa jadi untuk menolong anak itu sedemikian rupa. Dan di keluarga kita bisa juga seperti itu. Kita sudah buat yang terbaik, kita sudah melakukan ini dan lain sebagainya. Jangan jemu-jemu. Tuhan akan menguatkan kita untuk melakukan yang baik. Kenapa? Dikatakan di sini Tuhan yang memampukan kita melakukan yang baik. Karena hanya Dia yang baik. Karena Dialah sumber kebaikan itu. Dan kalau kita datang kepadanya, maka Dia akan memampukan kita. Dari diri kita sendiri, kita tidak akan sanggup untuk berbuat baik. Karena kita tidak baik, karena kita adalah orang berdosa, karena kita tidak suci. Tapi di dalam Tuhan, ketika kita sudah disucikan, maka lakukanlah itu di dalam Tuhan. Tuhan akan memampukan kita. Nah, saudara-saudara, kalau sudah demikian, coba kita bawa aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita jatuh kepada hal-hal lahiriah. Sering sekali kita jatuh kepada hal-hal yang indah untuk dilihat mata. Dan kita sering sekali untuk melihat, yaitu apa yang realita itu. Tapi hari ini kita mau mencoba untuk melihat, yaitu bersumber dari Tuhan Allah, sumber kebaikan itu. Kalau orang Barat itu selalu untuk melihat bahwa yang baik itu kalau sudah terlihat, yang baik itu kalau sudah yang namanya bisa ada dalam bentuk realitas. Saudara-saudara, sepertinya hukum Taurat pun seperti itu. Coba dulu, kalau kita tidak membunuh, kalau kita tidak berzina, kalau kita tidak mencuri dan sebagainya, maka itu realita dan itu baik. Tapi lebih jauh dari situ sebenarnya. Saudara-saudara, sebagai contohnya kita lihat di Matius 5 ayat 28. Matius 5 ayat 28 mengatakan, orang yang sudah menginginkan perempuan di dalam hatinya, dia sudah berzina. Itu tidak dalam realita, itu tidak dalam bisa kita lihat dalam bentuk kenyataan yang bisa dilihat mata, tapi sudah di dalam pikiran yang tidak terlihat. Dan Tuhan memandang itu seluruh hati kita masing-masing. Oleh karena itu, Tuhan jauh memandang semuanya jauh ke dalam lubuk hati kita. Dan
Dan kalau di dalam hati ini tidak baik, dia tahu meskipun realitanya kita buat yang baik, Tuhan akan mengatakan kamu tidak melakukan yang baik. Nah saudara-saudara, kalau begitu coba dulu kita gumuli sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita? Bagaimana? Apakah saya jatuh kepada bentuk lahiriah, bentuk dalam bentuk rutinitas, bentuk-bentuk yang menurut saya, pandangan saya, yang saya pikir itu baik, ternyata tidak. Dan terakhir, saudara-saudara, sekarang ini, dewasa ini, sering sekali manusia menciptakan Tuhan menurut pikirannya, dan dia mau menggambarkan Tuhan itu seperti ini dan meneladani apa yang baik itu menurut, yaitu dirinya atau orang lain. Padahal jelas dikatakan di Kejadian itu bahwa Allah lain menciptakan manusia berdasarkan wajahnya, dirinya. Maka seharusnya Tuhanlah yang harus ditiru menjadi teladan kita. Dialah yang harus kita tiru. Artinya sering sekali kebaikan belakangan ini berdasarkan, yaitu sudah bercampur dengan pandangan pribadi, ego, ambisi, dan apapun itu, sehingga turunlah yang tadi saya sudah sebut, yaitu standarnya, turunlah yang disebut arah dari menuju kekekalan, seolah-olah inilah yang benar, inilah yang baik, tetapi justru bukan. Oleh karena itu Yesus selalu mengatakan, datanglah kepadaku, akulah yang baik, akulah yang benar. Kalau engkau datang, maka kau akan melihat semua perbuatanku. Saudara-saudara, kalau ini sudah kita gumuli, dan semoga Roh Kudus akan menuntun kita untuk melihat ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai sekarang belajarlah untuk melakukan di dalam iman. Mulu leon persembahan, mulu leon pakrupil tudongan, mulu lawa marminggu, mulu lawa kupatan yang dada wida bejol maido akal nasi. Allah Tuhan Jehovah Wida, aku akan selalu memandang Tuhan Allah dan aku yang hina ini, dan lihatlah Tuhan akan yang dari surga akan membalaskannya kepadamu. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih, Engkaulah yang baik itu, sumber kebaikan, dan hari ini Engkau undang kami Tuhan untuk melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari, menaburkan kebaikan agar kami menuai kebaikan, dan ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa hidup di dalam iman kepadamu, agar semuanya itu mengarahkan kami hidup baru, menjadi ciptaan baru, sehingga semuanya kami lakukan tidak lagi berdasarkan lahiriah, tetapi berdasarkan iman kepadamu. Terima kasih Tuhan Allah. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, berkatilah gereja-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi sambil